Orang yang hidup mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan, mereka akan diluputkan dari murka Tuhan. Ya, dan karena itu mari kita menjadi orang-orang yang mengejar perkenanan Tuhan agar kita mengalami keluputan. Di depan kita ini ada kesulitan yang besar. Ya, di depan kita ini melihat masa-masa bahkan keadaan dunia semakin tidak menentu. Tapi Tuhan berjanji orang yang mau hidup setia, berpegang pada firman-Nya, mereka akan mengalami keluputan dari Tuhan. Ingat, Tuhanlah yang pegang catatan dari kehidupan kita, saudara. Ya, ketika kita ini hidup berpegang pada Tuhan, kita akan terluput. Dan Tuhan tidak pernah salah menilai orang, walaupun kita mau pura-pura rohani, kita mau pura-pura gereja, kita mau pura-pura pelayanan. Kalau hidup kita tidak menghormati Tuhan, maka ada catatannya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali pertemukan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah-Mu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali di Mesbah Doa. Dan saya percaya bahwa kita tentunya di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan, dan biarlah hidup kita boleh senantiasa bergantung kepada Tuhan. Iya, dan baik, hari ini saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, dan terus kirimkan kesaksian saudara, karena itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom, selamat siang Ibu Pendeta Debbie Basjir, terima kasih ya, yang terkasih ya, Ibu Debbie Basjir yang terkasih. Puji Tuhan ya, puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang ajaib dan luar biasa. Ya, saya mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya bersama dengan keluarga sebagai kesaksian hidup. Ya, beberapa waktu yang lalu saya tuh mengalami sakit perut mulai dari jam 10 malam sampai jam 4 subuh. Ya, dan jam 4-nya itu saya dengan suami akhirnya ke rumah sakit. Langsung diinfus karena saya tidak kuat menahan sakit dan tubuh saya mulai menjadi lemah. Siang hari akhirnya saya diperiksa oleh ya dokter di bagian USG bagian perut. Dan hasilnya tidak maksimal. Lalu 3 hari kemudian saya dirujuk ke rumah sakit umum dan saya diperiksa berkali-kali di USG dalam dan juga USG luar. Namun hasilnya juga tidak terbaca. Saya bergumul dalam doa, Bu. Selain doa pribadi, saya juga ikut mesbah doa dan mesbah syukur. Kalau pagi, saya ikuti semua doa-doa Ibu Debbie. Kemudian saya akhirnya dari rumah sakit disuruh pulang, ya, dan mengikuti jadwal untuk di CT scan. Akhirnya saya di CT scan dan hasilnya 2 minggu kemudian baru keluar. Dan ya akhirnya saya membawa hasil itu ke dokter kandungan. Lalu dokter langsung kasih jadwal untuk tindakan operasi. Karena dari hasil itu ternyata dokter mendiagnosa di kantong kandungan, di dalam kandungan saya ada benjolan, dan benjolan itu isinya cairan. Ya, dan di bagian tengah perut di ovarium juga ada kista. Dan itu harus diangkat. Dan kantong kandungan yang sebelah juga harus diangkat ya. Jadi Bu, kiri kanan saya ya kandungannya itu harus diangkat, rahimnya ya diangkat. Diangkat semua, jadi kiri kanan itu diangkat. Jadi ada 3 penyakit yang harus diangkat dari dalam perut saya. Saat itu saya ketakutan ya, dan saya bilang kepada Tuhan, ya aduh Tuhan, banyak sekali ini yang mau diangkat dari perut saya. Saya bergumul Bu di dalam doa. Saya mulai cari khotbah-khotbah Ibu yang ada kesaksian. Bahkan waktu itu Ibu dioperasi batu ginjal dan ginjal Ibu mengecil turun 3 cm. Dan saya dapat khotbah Ibu itu ya, dan di dalamnya juga Ibu bercerita ada orang-orang yang menjalani operasi batang otak. Saya mendengar dan saya
dan itu sangat menguatkan hati saya. Ibu juga bilang dalam khotbah itu, walaupun saya berjalan dalam lembah kekelaman, saya tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu firman yang Ibu sampaikan. Saya semakin dikuatkan mendengar itu, dan akhirnya Bu, tiba saatnya dekat dengan operasi saya mengambil doa dan puasa 1 minggu 2 kali. Karena mendahului tindakan operasi ya, masih akan ada lagi pemeriksaan 3 kali poli ya di laboratorium dan juga foto torak dan EKG. Puji Tuhan, perlahan rasa takut saya semakin hilang dan hasilnya semua aman. Lalu saya disuruh menginap selama 3 hari menjelang operasi di rumah sakit. Puji Tuhan, mesbah doa dan juga mesbah syukur pagi dan semua khotbah-khotbah Ibu itu yang ya menguatkan saya, firman Tuhan itu, dan saya suka mendengar. Ya, dan itu menjadi kekuatan iman dalam saya menghadapi meja operasi. Puji Tuhan Ibu Debbie, saya mengalami banyak pengalaman iman yang saya dapatkan sejak saya mengikuti channel Ibu di tahun 2020. Ya, sekalipun khotbah Ibu tuh keras, tapi ya itulah yang mengubahkan firman Tuhan itu, ya mengubahkan hidup kita, bahkan meneguhkan hati saya. Sehingga saya merasa tenang, bahkan ketika menghadapi meja operasi pada waktu itu. Puji Tuhan Bu, ya sekarang saya sudah dalam masa pemulihan, bahkan sudah masuk minggu ke-11 setelah operasi. Semua dalam keadaan pertolongan dan campur tangan Tuhan, sehingga tadinya ada banyak kendala, tapi akhirnya semua dilancarkan Tuhan. Saya tidak ada koneksi di rumah sakit, namun saya ingat pesan Ibu, ya jangan cari-cari manusia, tetapi cari Tuhan. Dan puji Tuhan, berkat firman Tuhan, saya sekarang dipulihkan dan disembuhkan, dan Tuhanlah yang menjadi kepujianku. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ibu Debbie yang tidak pernah berhenti membagikan firman Tuhan siang malam dengan doa-doa yang selalu terpanjatkan untuk saya dan keluarga dan kita semua sebagai jemaat di ya mesbah doa dan mesbah syukur. Sekali lagi terima kasih Ibu ya. Doaku biarlah Tuhan terus memakai Ibu dan Bapak serta semua anak-anak, seluruh tim pujian dan penyembahan. Ya Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus memberkati, dan kita semua juga jemaat mesbah doa diberkati Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, kita percaya bahwa dalam menghadapi situasi apapun, ketika kita ini sungguh-sungguh berserah dan percaya pada Tuhan, maka Dialah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Iya, dan baik, kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk Yesaya pasal yang keempat. Yesaya pasal yang keempat ya. Ayat yang pertama, pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri, hanya biarlah namamu diletakkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami. Ingat kita membahas Yesaya pasal 3, wanita-wanita ini menggambarkan kita sebagai mempelai Kristus, dan Tuhan berkata ya pada waktu nanti ketika dihukum, maka wanita-wanita itu akan mengejar laki-laki dan berkata, ya kasihlah namamu kepada kami karena kami ini sudah penuh dengan aib. Bapak Ibu, ketika hidup kita ini jauh dari Tuhan, melakukan dosa, maka ya ini gambaran tentang bagaimana orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan, mereka akan dipermalukan ya, karena murka Tuhan turun atas mereka. Tapi ketika kita bertobat, maka Tuhanlah yang akan menanggung hidup kita. Baik, kita akan lanjutkan pasal yang keempat ayat kedua. Ini sudah masuk di perikop sendiri dengan judul Yerusalem disucikan dan dilindungi.
Ayat 2, pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Sebaliknya saudara, bagi orang-orang yang terluput, bagi orang-orang yang mau bertobat, Tuhan berjanji Dia akan pulihkan. Mereka akan menjadi seperti tunas yang menjadi kepermaian, kemuliaan, bahkan hasil tanah mereka akan menjadi kebanggaan, kehormatan ya bagi orang-orang Israel yang terluput dari penghukuman Tuhan itu. Kita percaya orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan, mereka akan diluputkan dari murka Tuhan. Ya, dan karena itu mari kita menjadi orang-orang yang mengejar perkenanan Tuhan agar kita mengalami keluputan. Di depan kita ini ada kesulitan yang besar. Ya, di depan kita ini melihat masa-masa bahkan keadaan dunia semakin tidak menentu. Tapi Tuhan berjanji orang yang mau hidup setia, berpegang pada firman-Nya, mereka akan mengalami keluputan dari Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi tunas ya, yang akan ditumbuhkan oleh Tuhan sendiri, akan menjadi kepermaian, kemuliaan dan kehormatan, bahkan kebanggaan. Ya, berbeda sekali dengan yang kita baca bagaimana ketika orang menjauh dari Tuhan maka hidupnya itu akan diliputi oleh malapetaka, bencana, dipermalukan, dimurkai. Tapi ketika orang hidup mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mereka akan menjadi tunas yang ditumbuhkan Tuhan, menjadi kepermaian, kemuliaan, kebanggaan, dan kehormatan. Ayat 3, orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Ingat, Tuhanlah yang pegang catatan dari kehidupan kita, saudara. Ya, ketika kita ini hidup berpegang pada Tuhan, kita akan terluput. Dan Tuhan tidak pernah salah menilai orang, walaupun kita mau pura-pura rohani, kita mau pura-pura gereja, kita mau pura-pura pelayanan. Kalau hidup kita tidak menghormati Tuhan, maka ada catatannya. Dikatakan bahwa orang-orang yang tertinggal, yang tersisa di Sion dan di Yerusalem, mereka akan disebut kudus. Ingat, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Karena itu mari kita persiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, ya. Yakni siapa? Setiap orang yang tercatat untuk beroleh hidup. Tuhan tahu meluputkan orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang mengasihi Dia. Ada tercatat, saudara, orang-orang yang akan beroleh hidup. Ya, kita tahu bersama pada akhir nanti kita akan menghadapi kematian, penghakiman di akhirat, dan di sanalah akan ada catatan dalam kitab buku kehidupan. Biarlah nama kita tercatat sebagai orang-orang yang mau berjuang hidup dalam kekudusan, sebagai orang-orang yang mau berjuang meninggalkan dosa dan belajar mengasihi Tuhan. Ayat yang keempat, apabila Tuhan membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Ya, ketika Tuhan memulihkan, ya, menguduskan, ya, mentahirkan, maka orang-orang yang berdosa akan dipunahkan. Tetapi selanjutnya orang-orang yang hidup dalam kekudusan, mereka akan diluputkan dari Tuhan ketika Tuhan membersihkan, ya, umat anak-anak Tuhan di akhir zaman. Kita percaya akan ada pemurnian, dan dikatakan bahwa ketika Tuhan menghapuskan noda di Yerusalem dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru dikatakan, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Karena sekarang penghakiman sudah dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan orang yang tidak percaya, dengan orang yang berdosa? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Kita masih punya waktu untuk bertobat. Kita masih punya kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan sebelum dimusnahkan. Dikatakan, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang,
dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Ya, lihat saudara, Tuhan berjanji ketika Tuhan menjadikan di atas seluruh wilayah Sion, setiap pertemuan diadakan di situ, segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar menyala-nyala pada waktu malam. Sebab atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Ya, ini bicara tentang gambaran bangsa Israel. Pada waktu mereka berjalan di padang gurun, siang hari ada tiang awan yang menyertai. Pada malam hari ada tiang api yang menyertai, memberi mereka terang. Karena kemuliaan Tuhan menjadi tudung perlindungan bagi setiap orang-orang yang hidup menghormati Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang setia mencari Dia, berharap kepada Dia. Ayat yang ke-6, dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Berharap kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan, sebab Dia akan menjadi tempat kita berlindung, tempat kita bernaung dari panas terik, bahkan perlindungan, persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Musim datang silih berganti, ada kalanya panas, ada kalanya hujan, dingin, terik, panas, angin, badai. Tapi waktu Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, menjadi kubu pertahanan kita, maka tidak ada satu pun yang dapat menggoyahkan iman kita. Saudara, kita ada di hari-hari yang terakhir. Mari bangun iman, percaya kita kepada Tuhan, terus berharap dan berserah pada Tuhan, dan terus percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Perlindungan kita, penyertaan kita hanya datang dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya hanya pada Engkau kami taruh segala sumber pengharapan kami. Karena itu di hari-hari yang terakhir ini, bahwa iman kami terus setia kepada Tuhan, bahwa iman kami terus berpegang kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berkati anak-anak-Mu, setiap mereka Tuhan yang sekolah, yang sedang menuntut ilmu, bahkan yang sedang mencari pekerjaan, mungkin mereka kehilangan pekerjaan. Berkati setiap anak-anak-Mu, beri kekuatan hati dan iman. Yang mungkin hari-hari ini Tuhan terlilit masalah hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang hari-hari ini sedang terbaring sakit, biar Tuhan jamah dan beri kesembuhan. Yang punya pergumulan, ingin punya anak keturunan ilahi, dibukakan kandungan yang tertutup. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Waktu kami hidup mengandalkan Engkau, maka mujizat-Mu terjadi. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terikat dengan dosa-dosa, Tuhan lepaskan. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Bapak Presiden, Pak Prabowo, Gibran, beri roh takut akan Tuhan agar mereka hidup menghormati Engkau. Jauhkan dosa dari bangsa kami, dan biarlah bangsa ini boleh sungguh-sungguh ada di dalam perkenanan Tuhan. Bawa bangsa kami menjadi bangsa yang menghormati dan takut akan Tuhan. Berkati tanahnya, air, udara, sungai, perkebunan, pertanian, peternakannya diberkati oleh Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pemulihan demi pemulihan terjadi di atas bangsa ini. Bahkan penyertaan Tuhan atas bangsa kami. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.